Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan lama kegiatan. 2. Siswa mampu menyelesaikan masalah tentang lama suatu kegiatan. 3. Siswa mampu menyelesaikan masalah mengenai satuan waktu. Assalamualaikum adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita belajar matematika yuk bersama Ibu Ayah, Ibu Dea, dan Ibu Ani. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kefokusan dalam belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, untuk pembelajaran pertama kita akan diajarkan oleh Ibu Ani. Dan selanjutnya akan diajarkan oleh Ibu Dea, dan setelah itu akan diajarkan oleh Ibu sendiri. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau pada sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Ani Nasiratulumah. Kalian bisa panggil Ibu Ani. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal tahun, bulan, minggu, dan hari. Sebelum itu, mari kita bernyanyi dahulu ya, biar makin semangat belajarnya. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itulah nama-nama bulan, 1 tahun 12 bulan. Diawali bulan Januari, diakhiri bulan Desember. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itulah nama-nama bulan, 1 tahun 12 bulan. Diawali bulan Januari, diakhiri bulan Desember. Nah, setelah tadi kita bernyanyi bersama-sama,
Pasti anak-anak sudah hafal nama-nama bulan dan nama-nama tahun. Nah, di sini ibu menampilkan suatu benda. Apakah benda ini? Apakah ada yang tahu? Ya, benar. Benda ini adalah kalender. Kalender merupakan alat bantu untuk mengukur satuan waktu. Apabila kita mengingat-ingat kembali di pertemuan sebelum-sebelumnya telah dijelaskan macam-macam alat ukur satuan waktu. Nah, ibu akan bertanya, apa saja alat ukur satuan waktu itu? Apakah ada yang bisa? Alat ukur satuan waktu terdiri atas jam analog, jam digital, stopwatch, dan kalender. Nah, di sini ibu akan bertanya lagi. Berapakah jumlah hari dalam satu minggu? Apakah ada yang bisa? Nah, kalau begitu kita hitung bersama-sama ya. Kita menghitung hari dari hari Senin sampai hari Minggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terdapat 7 hari dalam satu minggu. Atau satu minggu sama dengan 7 hari. Lalu ibu ada pertanyaan lagi nih. Berapakah jumlah minggu dalam satu bulan? Apakah ada yang bisa? Baiklah, kalau begitu kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dalam satu bulan terdapat 4 minggu. Atau satu bulan sama dengan 4 minggu. Lalu ada pertanyaan lagi, berapakah jumlah hari dalam satu bulan? Apakah ada yang bisa? Ya, benar. Dalam satu bulan terdapat 28 sampai 31 hari. Nah, apabila kita lihat dari kalender ini, di bulan Mei terdapat 31 hari. Di mana dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, selanjutnya di sini ibu menampilkan kalender 2021. Kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, ada pertanyaan. Berapakah jumlah bulan dalam satu tahun? Apakah ada yang bisa? Ya, benar. Dalam satu tahun terdapat 12 bulan yang terdiri atas Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi, dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Atau satu tahun sama dengan 12 bulan. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah minggu dalam satu tahun? Apakah ada yang bisa? Dalam satu tahun terdapat 52 minggu. Atau satu tahun sama dengan 52 minggu. Pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah hari dalam satu tahun? Apakah ada yang bisa? Jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 hari. Atau satu tahun sama dengan 365 hari. Nah,
Jumlah hari dalam setiap bulannya itu berbeda-beda. Di sini Ibu telah menampilkan sebuah tabel di mana berisi nama bulan dan jumlah hari. Seperti Januari terdapat 31 hari, Februari terdapat 29 atau 28 hari. Lalu Maret terdapat 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember 31 hari. Lalu di sini ada catatan. Khusus untuk bulan Februari, setiap 4 tahun sekali, jumlah harinya ada 29 hari. Dapat juga disebut dengan tahun kabisat. Seperti contoh pada tahun 2020, 2024, 2028, dan tahun-tahun selanjutnya. Nah, di sini ada hubungan antara satuan tahun, bulan, minggu, dan hari. Pertama, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 bulan sama dengan 28 sampai 31 hari. Lalu 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu. Dan 1 tahun sama dengan 365 hari. Untuk hubungan antara satuan tahun, bulan, minggu, dan hari, anak-anak harus sudah hafal ya. Dan harus dihafal agar memudahkan dalam mengerjakan latihan soal atau soal-soal tentang tahun, bulan, minggu, dan hari. Nah, di sini ada latihan soal. Nomor 1, Pak Ahmad menanam bibit cabai pada awal bulan Maret. Pada akhir bulan Juni, cabai-cabai yang ditanam Pak Ahmad sudah siap dipanen. Berapa lama proses menanam cabai tersebut? Diketahui, awal menanam cabai pada awal bulan Maret. Lalu, cabai tersebut dipanen pada akhir bulan Juni. Ditanyakan, berapa lama proses menanam cabai tersebut? Dapat kita jawab. Ingat bahwa 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, kita dapat menghitung bulan dari bulan Maret hingga bulan Juni, yaitu Maret, April, Mei, Juni. Kita hitung ya, ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Sama dengan 4 bulan. Jadi, jumlah bulan dari bulan Maret sampai bulan Juni berjumlah 4 bulan. Atau lamanya proses menanam cabai tersebut yaitu 4 bulan. Nah, latihan soal yang kedua yaitu Siva dan keluarganya pada Lebaran tahun ini mudik ke rumah nenek Siva yang terletak di Solo. Siva dan keluarga berencana untuk tinggal di rumah nenek selama 2 minggu. Berapa hari Siva dan keluarga tinggal di rumah nenek Siva? Diketahui, Siva tinggal di rumah nenek selama 2 minggu. Ditanyakannya berapa hari Siva dan keluarga tinggal di rumah nenek. Ingat, 1 minggu sama dengan 7 hari. Ditanyakannya 2 minggu sama dengan berapa hari? Nah, jadi 2 dikali 7. Kita dapat menggunakan cara penjumlahan di mana 7 ditambah 7 sama dengan 14 hari. Jadi, Siva dan keluarga tinggal di rumah nenek selama 14 hari. Setelah belajar bersama dengan Ibu Ani, sekarang kalian akan belajar bersama Ibu untuk mengenal lama suatu kejadian dengan menggunakan jam.
Sekarang Ibu mau bertanya nih, apa sih kegiatan kalian sebelum berangkat sekolah dari bangun tidur sampai dengan berangkat sekolah? Coba sebutkan bersama-sama. Bangun tidur, terus sholat subuh, merapikan tempat tidur, mandi, memakai pakaian, sarapan, minum air putih, memakai sepatu, berpamitan dengan orang tua, dan berangkat sekolah. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, mana yang waktunya lebih lama dan kegiatan mana yang lebih singkat? Yang pertama, antara mandi dan memakai pakaian. Ya, mandi waktunya lebih lama dan memakai pakaian waktunya lebih singkat. Yang selanjutnya, kegiatan sarapan dan kegiatan minum air putih. Waktunya lebih lama dan lebih singkat mana? Ya, benar. Sarapan waktunya lebih lama dan waktu minum air putih lebih singkat. Yang terakhir, kegiatan yang waktunya lebih lama dan lebih singkat antara memakai sepatu dan berangkat sekolah, mana yang lebih lama dan mana yang lebih singkat? Ya, memakai sepatu waktunya lebih singkat dan waktu berangkat sekolah lebih lama. Dalam kegiatan sehari-hari membutuhkan waktu untuk mengetahui bahwa ada kegiatan yang waktunya lama dan ada kegiatan yang waktunya singkat. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengenal jam. Sekarang, mari kita coba ingat kembali. Ibu mempunyai cerita. Tolong simak baik-baik ya ceritanya. Sesampainya di rumah, setelah bermain, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11.00. Perhatikan gambar jamnya pukul 11.00. Jarum pendek berada di angka 11 dan jarum panjang terletak pada angka 12. Mari lanjut ke ceritanya. 15 menit kemudian, Siti makan. Berarti Siti makan pukul 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Anak-anak, ada yang masih ingat jarum jam yang panjang itu menunjukkan apa? Ya, benar. Jarum jam yang panjang ini menunjukkan menit. Untuk jarum jam yang pendek ini menunjukkan apa? Ya, jarum jam yang pendek ini menunjukkan jam. Yang selanjutnya ada yang tahu? Di sini ada yang berwarna merah, jarum yang berwarna merah. Ada yang tahu menunjukkan apa? Jarum yang warnanya berbeda ini menunjukkan detik. Untuk jarum jam detik, setiap bergeser satu garis disebut dengan 1 detik. Dan untuk 1 kali putaran disebut dengan 60 detik. Dan 60 detik itu sama dengan 1 menit. Untuk jarum jam yang panjang menunjukkan menit, jarum tersebut setiap bergeser 1 garis, maka disebut dengan 1 menit. Dan untuk 1 kali putaran, itu disebut dengan 60 menit. Dan 60 menit itu sama dengan 1 jam.
Untuk jarum jam yang pendek atau jarum jam yang menunjukkan jam hanya menghitung setiap bergeser ke garis yang terdapat angkanya. Contoh, dari garis angka 12 ke angka 1, maka disebutnya 1 jam. Dan untuk satu kali putaran sampai dengan angka 12, maka itu disebut dengan 12 jam. Satu kali putaran sama dengan 12 jam, 2 kali putaran, maka 12 jam ditambah 12 jam sama dengan 24 jam, atau sama dengan 1 hari. Kesimpulannya, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jam? Pukul 11.15, maka jarum panjangnya berada di angka 3, dan jarum pendeknya sedikit melewati angka 11. Untuk memudahkan menentukan menit, yaitu cara menentukannya bahwa setiap jarum menit bergeser 1 garis dihitungnya 1 menit. Jadi, jika bergeser 1 garis sampai terdapat pada angka, contohnya dimulai dari garis setelah 12, dihitungnya 5 menit. Coba kita hitung, apa iya 5 menit? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, untuk memudahkan menghitung menit, tinggal tambahkan 5, ditambahkan 5 menit, dan tambahkan lagi 5 menit. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5 menit lagi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 5 menit lagi. Sama dengan 15 menit. Jadi, untuk memudahkan menghitung menit, tinggal tambahkan 5 menit, ditambah 5 menit, 10 menit, ditambah 5 menit lagi menjadi 15 menit. Jadi, jarum panjang berada di angka 3. Mari kita latihan. Di sini, kalian bisa mencoba dengan menggunakan jam dinding atau jam analog di rumah kalian masing-masing ya. Yang pertama, soalnya ada pukul 07.00, maka jarum pendeknya berada di angka 7. Ya, berada di angka 7. Dan jarum panjangnya di angka 12. Yang selanjutnya, pukul 10.10. Jarum pendeknya berada di angka pintar di angka 10. Dan jarum panjangnya di angka 2. Untuk yang selanjutnya, pukul 06.25. Jarum pendeknya berada di angka benar di angka 6. Lebih sedikit. Dan jarum panjangnya di angka 5. Yang terakhir, pukul 11.35. Jarum pendeknya di angka di antara angka 11 dan 12. Dan untuk jarum panjangnya di angka 7. Pintar. Semoga dapat dipahami ya. Kalian sudah mengetahui bahwa 1 hari sama dengan 24 jam.
Dan dalam 24 jam itu ada terjadi pagi, siang, sore, dan malam. Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak, kalau berangkat sekolah itu pagi atau malam? Ya, pintar. Pagi. Yang selanjutnya pulang sekolah itu siang atau pagi? Ya, benar, siang. Dan untuk tidur itu pagi atau malam? Ya, pintar. Tidur itu malam hari. Pintar-pintar ya anak-anak sudah mengetahui mana kegiatan waktu pagi, siang, dan malam. Ibu mau bercerita lagi nih. Ada anak namanya Zidan. Ia adalah siswa laki-laki yang disiplin waktu. Ia berangkat sekolah tidak pernah terlambat. Di pagi hari, Zidan pergi ke sekolah pukul 06.00 dan pulang sekolah pada siang hari pukul 13.00. Ia langsung pulang ke rumah. Bagaimana cara menggambarkan pada jam pukul 06.00 pagi dan pukul 13.00 siang? Berangkat sekolah Zidan pukul 06.00, maka jarum pendeknya di angka 6 dan jarum panjangnya di angka 12. Lalu bagaimana menggambarkan jarum jam pukul 13.00? Untuk pukul 1 pagi sampai pukul 12 siang, tetap 1 pagi sama dengan pukul 01.00. Dan pukul 12 siang sama dengan pukul 12.00. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13.00 atau pukul 1 siang. Karena melampaui pukul 12 siang. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Maka penulisannya pukul 13.00 merupakan pukul 1 siang. Jadi, penulisannya pukul 13.00 siang, jarum pendeknya berada di angka 1 dan jarum panjangnya di angka 12. Dapat dipahami anak-anak? Bu, bagaimana jika pukul 14.00 maka jarum pendeknya berada di angka berapa? Jarum pendeknya itu berada di angka 2 dan jarum panjangnya di angka 12 karena pukul 13.00 sama dengan pukul 1 siang berarti ditambah 1 menjadi 14. Jadi pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Jarum pendeknya di angka 2, jarum panjangnya di angka 12. Jadi pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Tia bangun tidur pukul 05.00. Kemudian Tia mandi, sholat, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Selama 1 jam ini, Tia kegiatan mandi, sholat, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Jika Tia berangkat sekolah pukul 06.00 pagi, Tia sampai di sekolah pukul 07.00. Jadi, perjalanan Tia ke sekolah adalah 1 jam. Tia mulai belajar di sekolah pukul 07.00. Sekolah selesai pukul 12.00. Lamanya Tia belajar titik-titik jam.
mulainya Tia belajar itu pukul 07.00 dan pulang sekolah selesai pukul 12.00. Lamanya Tia belajar berapa lama? Dari mulai belajar pukul 7 pagi atau pukul 07.00, kita hitung bersama-sama ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi, lamanya Tia belajar di sekolah yaitu 5 jam. Untuk cara mudah menentukan lamanya kegiatan, dengan cara waktu selesai kegiatan dikurangi waktu mulai kegiatan, atau juga bisa dengan pengurangan menurun, yaitu waktu selesai kegiatan dikurangi waktu mulai kegiatan. Contohnya, di hari Minggu, Paman sedang mencuci mobil. Paman mulai mencuci mobil pada pukul 07.00. Paman menyelesaikannya pada pukul 09.00. Jadi, lama Paman mencuci adalah titik-titik jam. Diketahui, waktu mulai kegiatan Paman mencuci mobil pukul 07.00. Waktu selesai kegiatan Paman pukul 09.00. Waktu selesai kegiatan pukul 09.00 dan dikurangi waktu mulainya kegiatan yaitu 07.00. Kita kurangi. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. Titik, 9 kurangi 7. 2. 0 kurangi 0, 0. Jadi, lamanya Paman mencuci mobil adalah 2 jam. Mari kita latihan. Terdapat tabel kegiatan yang sudah Ibu buat. Kegiatannya pergi ke pasar, memasak, dan menyetrika baju. Mulai kegiatan pergi ke pasar itu pukul 06.00 dan selesai kegiatannya pukul 08.00. Ditanyakannya lamanya kegiatan, titik-titik jam. Ingat, waktu selesai kegiatan dikurangi waktu mulai kegiatan untuk mencari lama kegiatan. Diketahui Ibu kegiatan pergi ke pasar. Waktu mulai pukul 06.00, waktu selesainya pukul 08.00, lama kegiatannya kita cari tahu waktu selesainya. Ibu pergi ke pasar pukul berapa? Ya, 08.00. Waktu mulainya? Ya, pukul 06.00. Kita kurangi. Jadi, kita kurangi. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. Titik. 8 kurangi 6, 2. 0 kurangi 0, 0. Maka, lamanya kegiatan Ibu pergi ke pasar itu selama 2 jam. Yang selanjutnya, kegiatan memasak mulai kegiatannya pukul 10.00 dan waktu selesainya pukul 12.00. Tanyakannya lama kegiatan titik-titik jam. Waktu selesai memasak Ibu pukul 12.00. Kita kurangi dengan waktu mulainya Ibu memasak pukul 10.00.
kita kurangi. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. Titik 2. 1 kurangi 0. Jadi, lamanya kegiatan ibu memasak yaitu 2 jam. Yang selanjutnya, yang ketiga, diketahui. Yang selanjutnya, yang ketiga, kegiatan ibu menyetrika baju. Waktu mulainya ibu menyetrika baju pukul 14.00 dan waktu selesai kegiatan pukul 15.30. Dan ditanyakan lama kegiatannya titik-titik jam titik-titik menit. Waktu selesai ibu menyetrika itu pukul 15.30. Dan waktu mulai kegiatan ibu menyetrika pukul 14.00. Kita kurangi. Lama kegiatannya 0 kurangi 0, 0. 3 kurangi 0, 3. 5 kurangi 4, 1. 1 kurangi 0, 1 kurangi 1, 0. Maka kegiatan ibu menyetrika baju itu selama 1 jam 30 menit. Kalian bisa membuat tabel sendiri di rumah, kegiatan keseharian kalian, dan dari mulai kegiatan tersebut sampai selesai kegiatan tersebut, dan cari tahu lama kegiatan kalian masing-masing. Bisa dicoba ya. Ibu, bagaimana jika terdapat soal cerita seperti ini? Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah diketahui mulai ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Ditanyakan berapa lama ayah bekerja dan waktu perjalanan ayah sampai ke rumah. Waktu ayah selesai bekerja dan sampai di rumah itu pukul 18.00. Dan waktu mulai ayah pergi bekerja pukul kita kurangi. Ingat, waktu selesai kegiatan dikurangi waktu mulai kegiatan untuk mencari tahu lama kegiatan. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 3. Bu, 0 kurangi 3 nggak bisa, Bu. Jadi bagaimana cara menguranginya? Yaitu kita ambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam, kita ubah satuannya dari 1 jam menjadi 60 menit. Dan 00 karena sudah ditambah 60 menit, sama dengan 60 menit. Jadi, lama kegiatan ayah itu 17.60 dikurangi 07.30. Jadi, 0 kurangi 0, 0. 6 kurangi 3, 3. 7 kurangi 7, karena 18 tadi sudah diambil 1 jam untuk diubah menjadi menit. 7 kurangi 7, 0. 1 kurangi 0, 1. Jadi, ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. 10 jam 30 menit ini
lamanya ayah pergi bekerja dan waktu perjalanan ayah sampai ke rumah. Seperti itu anak-anak, dapat dipahami? Baik anak-anak, setelah kita bisa mengetahui lamanya waktu suatu kegiatan, sekarang kita coba bandingkan antara kegiatan-kegiatan berikut ini, manakah yang lebih lama dan manakah yang lebih singkat. Ceritanya ini, ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai dengan 14.30. Pada sore hari, sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai dengan 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Kita cari tahu dari kedua kegiatan lamanya waktu Fahmi membaca, kemudian kita bandingkan. Kegiatan membaca pulang sekolah mulainya pada pukul 13.30. Dan selanjutnya selesai membaca pada pukul 14.30. Kegiatan membaca sepulang mengaji mulainya pada pukul 17.00. Selesainya membaca pada pukul 17.30. Kita cari tahu dulu nih kegiatan lamanya membaca buku pulang sekolah, membaca ketika pulang sekolah, yaitu kegiatan membaca pulang sekolah dan kegiatan membaca sepulang mengaji. Kegiatan membaca pulang sekolah, Fahmi selesainya membaca pada pukul 14.30 dan mulainya pada pukul 13.30. Kita kurangi. 14.30 itu selesai membaca Fahmi ketika pulang sekolah. Dan 13.30 mulainya membaca ketika pulang sekolah. Kita kurangi, 0 kurangi 0, 0, 3 kurangi 3, 0, 4 dikurangi 3, 1, 1 kurangi 1, 0. Jadi, lamanya Fahmi membaca buku sepulang sekolah selama 1 jam. Kegiatan membaca sepulang mengaji selesai membacanya pada pukul 17.30. Dan mulainya membaca sepulang mengaji itu pukul 17.00. Kita kurangi 0 kurangi 0, 0, 3 kurangi 0, 3, 7 kurangi 7, 0, 1 kurangi 1, 0. Jadi, lamanya Fahmi membaca buku sepulang mengaji selama 30 menit. Jadi, kegiatan Fahmi membaca sepulang sekolah lamanya itu 1 jam. Dan kegiatan Fahmi membaca sepulang mengaji 30 menit. Jadi, kapan Fahmi membaca lebih lama? Ya, itu ketika Fahmi sepulang sekolah selama 1 jam. Dapat dipahami anak-anak? Nah, adik-adik, sekarang kita kembali lagi untuk belajar. Sekarang kita belajar tentang menghitung akhir waktu. Akhir waktu ialah di mana kita telah selesai dalam suatu kegiatan. Rumusnya yaitu waktu akhir sama dengan waktu awal ditambah dengan lamanya waktu. Waktu awal ialah di mana kita memulai suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Lamanya waktu ialah berapa lama waktu yang kita pakai dalam kegiatan tersebut. Sekarang yuk kita simak, ada soal cerita nih. Mau dengar tidak? Yuk kita mulai.
Nah, adik-adik coba lihat di sini. Ada soal cerita nih. Ahmad pergi mengaji pukul 12.30. Ia mengaji selama 1 jam. Yang ditanyakannya pukul berapa Ahmad selesai mengaji. Berarti sebelum kita menjawab, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya dalam cerita Ahmad yaitu waktu awalnya 12.30, di mana waktu Ahmad pergi mengaji atau mulai pergi mengaji. Pukul 12.30. Kita tulis di sini ya. Lalu lamanya waktu 1 jam. Di mana Ahmad mengaji selama 1 jam. Kita tulis di sini lama waktunya yaitu 1 jam. Kita lihat ditanyanya. Ditanyanya pukul berapa Ahmad selesai mengaji. Berarti waktu akhir atau waktu selesai Ahmad mengaji. Kita lihat rumus di atas ini. Waktu akhir sama dengan waktu awal ditambah dengan lamanya waktu. Berarti karena waktu awal dan lama waktunya sudah diketahui, sekarang kita mulai kerjakan saja. Bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu dengan penjumlahan bersusun ke bawah. Kita tulis waktu awalnya yaitu 12.30 ya. Lamanya waktu 1 jam. Kita menulisnya dengan 01.00. Seperti ini ya, lalu kita jumlahkan. Lihat di sini. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 0, 3. Lalu jangan lupa beri titiknya. Sekarang 2 ditambah 1, 3. 1 ditambah 0, 1. Nah, kita tulis kesimpulannya. Jadi Ahmad selesai mengaji pukul berapa? 13.30. Berarti Ahmad selesai mengaji pukul 13.30. Nah, sampai sini apakah adik-adik semua paham? Semoga paham ya. Oke, untuk soal selanjutnya kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, adik-adik, coba kita lihat di sini contoh soalnya. Syifa pergi ke masjid untuk sholat tarawih. Ia pergi pukul 19.00. Ia sholat selama 1 jam 30 menit. Pukul berapa Syifa selesai sholat tarawih? Kita ketahui terlebih dahulu waktu awalnya itu 19.00. Dimana ia pergi pukul 19.00. Lama waktunya yaitu kita lihat di sini sholat selama 1 jam 30 menit. Berarti lama waktunya 1 jam 30 menit. Yang ditanyanya yaitu pukul berapa Syifa selesai sholat tarawih. Kita lihat lagi di sini. Waktu akhir sama dengan waktu awal ditambahkan dengan lamanya waktu. Karena di sini sudah diketahui, kita tinggal menjumlahkannya saja ya. Oke, kita lihat di sini. Waktu awal 19.00. Lama waktunya ialah 1 jam 30 menit.
Bagaimana cara menulisnya? Kita menulis dengan 01 titik 30. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkannya saja. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 3, 3. 9 ditambah 1, 10. Kita tulis 0. Satunya kita taruh di sini. Jadi di sini 2. 1 tambah 1, 2. Ditambah 0, 2. Syifa selesai sholat tarawih yaitu pukul 20.30. Kita tulis kesimpulannya ya. Jadi Syifa selesai sholat tarawih pukul 20.30. Nah, apakah adik-adik semua paham? Semoga paham ya apa yang Ibu sampaikan. Ayo adik-adik kita lihat, ada contoh soal lagi nih. Mila membantu ibu membuat kue lebaran. Ia mulai membuat kue maksud ibu pukul 10.30. Ulang, ia mulai membuat kue pukul 10.30. Lamanya ia membuat kue adalah 30 menit. Pukul berapa Mila selesai membuat kue? Seperti biasa, kita ketahui terlebih dahulu ya. Waktu awalnya yaitu kita lihat di sini mulai membuat kuenya pukul 10.30. Lamanya ia membuat kue 30 menit. Yang ditanyanya ialah pukul berapa Mila selesai membuat kue. Lihat rumusnya, waktu akhir sama dengan waktu awal ditambahkan dengan lamanya waktu. Kita tulis dulu, waktu awalnya 10.30. Lamanya ia membuat kue tadi 30 menit. Berarti lamanya waktu 30 menit. Kita tulisnya di sini ya, di bawah 30 ini. Karena ia termasuk pada menit. Jadi bukan termasuk pada jam ya. Jadi termasuk pada menit. Berarti kita tulis di belakangnya 30. Lalu depannya Bu, bagaimana? Depannya kita tulis 00. Lalu kita jumlahkan 0 tambah 0, 0. 3 tambah 3, 6. 0 tambah 0, 0. 1 ditambah 0, 1. Jadi 10.60. Karena kita lihat di sini, karena 60 menit itu adalah 1 jam. Ayo kita ingat-ingat lagi, 1 jam berapa menit ya? 60 menit. Berarti ini sudah termasuk jam dong. Jadi kita tidak bisa menaruhnya di bagian menit sini. Kita harus menaruhnya di bagian jam. Jadi karena ini termasuk pada 1 jam, jadi ini 1 jam ya. Kita pindahkan di sini. Jadi 1 jam pindah ke depan, pindah ke 10. Jadi 10 ditambah 1 jam 11. Jadi 11.00. Sampai sini sudah paham atau belum?
Semoga sudah paham ya. Jadi kita pindahkan saja di depan sini. Jadi yang tadinya di sini 1 jam pindah ke depan. 10 ditambah yang tadi 1 jam dari sini jadinya 11. Nah, 11.00 karena di sini sudah habis menitnya. Karena sudah pindah ke depan, seperti itu ya. Semoga mengerti ya. Kita tulis kesimpulannya, jangan lupa. Jadi, Mila selesai membuat kue. Pukul 11.00. Ya, jadi 11.00 Mila sudah selesai membuat kue. Nah, adik-adik, kita kerjakan soal berikut ini ya. Perhatikan ceritanya. Munia pergi ke pasar untuk membeli bahan. Dia berangkat dari rumah pukul 08.30. Munia belanja selama 45 menit. Pukul berapa Munia pulang dari pasar? Kita ketahui bahwa waktu awalnya yaitu 08.30. Lama waktunya yaitu 45 menit. Yang ditanyakannya yaitu pukul berapa Munia pulang dari pasar. Baik, kita coba hitung ya. Sama caranya seperti sebelumnya, yaitu waktu akhir sama dengan waktu awal ditambahkan namanya waktu. Kita tuliskan dulu. Waktu awalnya 08.30. Lalu lama waktunya 45 menit. Kita tulis 00.45. Lalu kita jumlahkan 0 ditambah 5, 5. 3 ditambah 4, ya betul, 7. Titiknya jangan lupa. 8 ditambah 0, 8. Dan 0 ditambah 0, 0. Nah, lihat di sini. Perhatikan ininya ya, menitnya. Perhatikan, karena 1 jam adalah 60 menit, maka kalau 75 menit itu lebih dari 1 jam. Ya, betul. Ini sudah lebih dari 1 jam. Nah, karena dia sudah memasuki 1 jam, maka kita pindahkan ke bagian jam sini. Jadi kalau ini kan bagian menit, kalau ini bagian jam, jadi kita pindahkan ke bagian jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Kita kurangi 60 menit atau kita kurangi 1 jam. Kalau kita kurangi ke sini, berarti 08 menjadi 09 karena ditambahkan 1 jam. Berarti 09 ya. 09. Nah, karena tadi sudah dikurangi 1 jam atau dikurangi 60 menit, maka kita kurangi dulu. Kita hitung dulu. 75 dikurangi tadi, dikurangi 60 menit atau dikurangi 1 jam, dikurangi 60. Kita hitung sama-sama. 5 dikurang 0, 5-nya turun. 7 dikurang 6, 1. Berarti 09.15 menit. Sampai sini apakah paham? Semoga paham ya.
Di sini kita akan belajar mengenai masa layak konsumsi makanan atau menentukan tanggal kadaluarsa. Nah, di sini Ibu menampilkan kaleng minuman yang dimana di gambar tersebut terdapat tanda waktu penggunaan. Dalam suatu produk, baik itu makanan ataupun yang lainnya, biasanya terdapat tanda khusus pada kemasannya. Tanda tersebut merupakan batas waktu penggunaan produk tersebut. Kondisi produk tersebut sudah tidak bagus lagi apabila dikonsumsi dapat menyebabkan keracunan. Kondisi tersebut dapat juga dikatakan kadaluarsa. Nah, cara membaca kode kadaluarsa. Terdapat kadaluarsa pada kemasan di samping yaitu 18-07-08. Nah, di sini kita dapat melihat arah panah di mana 18 menunjukkan tanggal atau tanggal 18. Lalu 07 menunjukkan bulan atau dapat kita hitung dari bulan Januari ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, sehingga angka 7 menunjukkan bulan Juli. Lalu 08 menunjukkan tahun atau 2008. Jadi, pada kode kadaluarsa 18-07-08 dapat juga diartikan minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Biasanya dalam menuliskan kata kadaluarsa menggunakan kalimat yang berbeda-beda. Seperti contoh, yang pertama ada best before dan expired. Lalu, apakah perbedaan antara expired dan best before? Expired artinya kalian sama sekali tidak boleh menggunakan produk tersebut apabila sudah melewati tanggal expired. Lalu, best before artinya kalian masih bisa menggunakan produk tersebut. Hanya saja nilai gizinya atau gizi yang terkandung dalam produk tersebut sudah berkurang dan telah terkontaminasi atau telah tercampur dengan zat lain, sehingga lebih baik jangan digunakan. Dalam penulisan kode kadaluarsa pun berbeda-beda atau beragam. Yang pertama, di mana kemasan hanya menunjukkan bulan dan tahunnya saja. Lalu yang kedua, kemasan menunjukkan hari atau tanggal, bulan, dan tahun. Nah, di sini Ibu menampilkan dua gambar yang berbeda, di mana gambar yang pertama bertuliskan Best by Des 2012, di mana di sini hanya menunjukkan bulan dan tahunnya saja, yang berarti produk tersebut baik digunakan sebelum bulan Desember tahun 2012. Lalu di gambar kedua, di bagian atas terdapat kode MFG 040914 merupakan kode produksi, di mana itu tanggal diproduksinya produk tersebut. Lalu di bagian bawah ada kode EXP 040917 merupakan kode kadaluarsanya. Nah, lalu penulisan kode kadaluarsa di Inggris dan di Indonesia itu berbeda. Kalau di Indonesia kan hari atau tanggal, bulan, dan tahun. Kalau di Inggris bulan, tanggal, baru tahun. Jadi di sini 04 itu menunjukkan bulan atau bulan April, 09 menunjukkan tanggal atau tanggal 9, dan 17 menunjukkan tahun atau 2017.
Jadi, pada kemasan ini baik digunakan atau tanggal kadaluarsanya yaitu tanggal 9 bulan April tahun 2017. Nah, kita masuk ke latihan soal yang pertama, di mana di sini ada kaleng minuman yang terdapat kode kadaluarsanya yaitu 24-11-18. Pertanyaannya, minuman tersebut baik digunakan sebelum? Kita jawab bersama-sama ya. Nah, tanda pada kemasan yaitu 24-11-18, di mana 24 menunjukkan tanggal atau tanggal 24 dan 11 menunjukkan bulan atau bulan November dan 18 menunjukkan tahun yaitu tahun 2018, yang berarti produk tersebut atau minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal 24 bulan November tahun 2018. Nah, di sini ada latihan soal yang kedua di mana terdapat gambar kaleng makanan yang terdapat kode kadaluarsanya yaitu Jun 2018. Nah, soalnya makanan tersebut baik digunakan sebelum, kita jawab bersama ya. Tanda pada kemasan yaitu Jun 2013, dimana tadi juga telah dijelaskan ada penulisannya yang hanya ada bulan dan tahun, ada juga yang menggunakan tanggal, tahun, dan bulan. Nah, di sini merupakan contoh lain dari penulisan yang hanya ada bulan dan tahunnya saja. Nah, yang berarti produk tersebut baik digunakan sebelum bulan Juni tahun 2013. Nah, di sini ada latihan soal yang selanjutnya, di mana terdapat kemasan yang kode produksinya yaitu EXP Agustus 2019. Lalu pertanyaannya, jika hari ini awal bulan Januari tahun 2019, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Kita jawab bersama ya. Nah, tanda yang terdapat pada kemasan yaitu Agustus 2019, yang berarti produk tersebut baik digunakan sebelum bulan Agustus tahun 2019. Nah, lalu diketahui waktu akhir atau kode kadaluarsanya yaitu Agustus 2019 dan waktu awal yaitu Januari 2019. Nah, kita jawab. Ditanyakannya yaitu sisa waktu untuk minuman tersebut. Jadi, lamanya waktu sama dengan waktu akhir dikurangi waktu awal, di mana waktu akhir yaitu Agustus dan waktu awalnya Januari. Nah, kita ubah dulu nih bulannya menjadi angka. Agustus itu merupakan bulan ke-8 dan Januari merupakan bulan pertama. Jadi, waktu akhirnya atau Agustus yaitu 8 dan waktu awalnya atau Januari itu 1. Jadi 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi sisa bulan produk tersebut dapat digunakan yaitu 7 bulan, di mana dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, di sini ada latihan soal yang terakhir, di mana hari ini Fatimah membuat roti bersama ibu di rumah. Roti tersebut hanya dapat bertahan selama 10 hari. Apabila hari ini tanggal 17 Juli 2021, maka tanggal berapa kadaluarsa roti tersebut? Kita jawab bersama ya. Nah, diketahui lama waktu yaitu 10 hari. Lalu yang selanjutnya waktu mulai atau waktu awal
yaitu 17 Juli 2021. Jadi di sini yang ditanyakan yaitu tanggal kadaluarsa atau waktu akhir. Kita jawab. Nah, di sini waktu berakhir sama dengan lamanya waktu ditambah waktu dimulai. Nah, di mana lamanya waktu itu 10 hari. Nah, ditambah waktu mulai atau tanggal 17. Jadi, tanggal 17 kita tambah 10 hari ke depan, jadi tanggal 27. Jadi, tanggal kadaluarsa dari roti tersebut adalah tanggal 27 bulan Juli tahun 2021. Adik-adik mau tidak membantu Udin menyelesaikan masalahnya? Bantu Udin yuk menyelesaikan masalahnya. Udin menggunakan senter untuk berkemah. Sebuah senter bisa digunakan selama 2 jam. Nah, jika Udin menggunakannya pada pukul 19.15, pukul berapa ya senter itu padam? Yuk kita lihat dulu diketahuinya waktu awalnya, yaitu jika Udin menggunakannya pada pukul 19.15, berarti waktu awalnya yaitu 19.15. Dimana waktu Udin mulai menggunakan senternya. Lalu kita lihat lama waktunya, yaitu dimana senter bisa digunakan selama 2 jam. Berarti lama waktunya 2 jam. Nah, ditanyakannya pukul berapa senter itu padam. Yuk kita selesaikan ya masalah Udin. Jawab. Lihat seperti rumus sebelumnya, yaitu menggunakan waktu awal yang ditambahkan dengan lama waktu. Jadi waktu awalnya yaitu 19.15. Dan lama waktunya 2 jam, berarti kita menulisnya dengan 02.00. Jadi 2 jam tepat. Kita jumlahkan. 5 ditambah 0, 5. Ini 1. Titiknya jangan lupa. 9 ditambah 2 sama dengan, ya, 11. Kita tulis 1 dulu, dan satunya kita simpan di atas 1. Jadi 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 0, 2. Berarti 21.15. Jadi kesimpulannya, senter itu padam pada pukul 21.15. Apakah adik semua sudah paham? Semoga paham ya. Dan terima kasih sudah membantu Udin menyelesaikan masalahnya. Teman-teman, marilah kita bantu Siti menyelesaikan masalahnya. Lihat sini. Siti ingin memasak air untuk temannya saat berkemah. Siti menggunakan 2 buah gas kecil untuk memasak. Nah, setiap satu gas dapat digunakan selama 2 jam. Jadi setiap satu gas dapat digunakan 2 jam. Jika Siti mulai memasak pukul 10.00, pukul berapa gas kecil habis? Kita lihat di sini. Siti menggunakan 2 buah gas, jadi dia memakai
2 buah gas sekaligus. Di mana setiap satu gasnya dapat digunakan selama 2 jam. Berarti karena 2 buah gas, maka kita jabarkan menjadi satu-satu ya, agar menjadi 2. Jadi seperti ini, 1 gas tambah 1 gas. Jadi 1 gas tambah 1 gas kan 2 gas. Jadi pas ya, 2 buah gas. Nah, di sini kita lihat dapat digunakan selama 2 jam. Jadi kita tulis di sini setiap satu gasnya bisa digunakan selama 2 jam. Berarti kita tulis 2 jam ditambah 2 jam. Karena 1 gas 2 jam dan 1 gasnya lagi bisa dipakai 2 jam. Nah, Siti mulai memasak pukul 10.00. Pukul berapa gas kecil habis? Kita hitung dulu di sini ya. 2 jam ditambah 2 jam, maka menjadi 4 jam. Jadi, gas kecil bisa digunakan selama 4 jam jika kita menggunakannya 2 buah gas. Kalau hanya 1, ya berarti hanya bisa selama 2 jam saja. Karena terdapat 2 buah gas, maka kita menggabungkannya menjadi 4 jam. Jadi 2 jam ditambah 2 jam sama dengan 4 jam. Nah, kita lihat di sini, Siti mulai memasak pukul 10.00. Kita tulis di sini ya, 10.00. Dan pukul berapa gas kecil habis? Nanti kita lihat lagi rumusnya. Itu waktu awalnya kan pukul 10.00 dan waktu lama penggunaan gasnya yaitu setelah kita hitung bisa mencapai 4 jam. Karena setiap satu gasnya bisa digunakan 2 jam dan apabila terdapat 2 buah gas maka bisa digunakan selama 4 jam. Lalu kita tulis 04.00. Kita tambahkan 0,041. Jadi pukul berapa gas kecil habis? Yaitu pukul 14.00. Jadi gas kecil habis pada pukul 14.00. Nah, alhamdulillah masalah Siti sudah terselesaikan. Terima kasih ya teman-teman telah membantu Siti menyelesaikan masalahnya. Nah, adik-adik bagaimana tadi belajarnya? Apakah semuanya sudah paham? Wah, sudah paham semua. Alhamdulillah. Kalau seperti itu, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, agar kita lebih bersyukur kepada Allah, kita berdoa yuk. Ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Amin. Semoga dengan doa itu kita selalu menjadi manusia yang bersyukur.